Good morning my students. Welcome to English classes for the 7 grades. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi pada pelajaran bahasa Inggris di kelas 7. As usual, before we study, let's pray. Pray start. Pray finish. Last week we studied about conjunction. Topic today is dealing with new vocabulary using context. Purpose of our study is students can recognize the meaning of words by seeing the context of the text. Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah kamu mampu menemukan arti dari kata dengan melihat konteks dari teks tersebut. First, open your reading explore book, page 108, about dealing with new vocabulary using context. Bukalah buku Reading Explore booknya halaman 108 tentang dealing with new vocabulary using context. And answer the questions. Find the meaning of each word by matching with its definition. Dan jawablah soal berikut dengan mencocokkan dari setiap kata berdasarkan dengan definisinya yang ada di bagian A dan B. Let's discuss. Context is the condition when a situation occurs. Konteks adalah kondisi ketika suatu keadaan terjadi. When you find a new word, look at the context, the words around it. Ketika kamu menemukan kata baru, lihat konteks dari kata-kata yang ada di sekitarnya. This may help you guess its meaning. Ini dapat membantu kamu untuk menebak artinya. There are 3 things to pay attention to guess the meaning of new vocabulary using context. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk menebak arti dari kosakata baru menggunakan konteks. First, identify the words part of speech. Pertama, kenali kata-kata part of speech. Example noun is cat, book, car, bowl. Seperti kata benda yaitu kucing, buku, mobil, mangkok. Verb is work, study, cry. Kata kerja seperti bekerja, belajar, menangis. Adjective is smart, bored, pas. Kata sifat seperti cerdas, bosan, cepat. Adverb, kata keterangan. First adverb is adverb of place. Example, here and there. Example in sentence of there is, a very smart girl is sitting there. Kata keterangan yang pertama ialah kata keterangan tempat. Contohnya di sini dan di sana. Dan contoh kalimat dari kata keterangan di sana yaitu seorang gadis yang sangat cerdas sedang duduk di sana. Second, adverb of manner. Example fast, slow, and hard. Example in sentence of hard is we must study hard. Kata keterangan yang kedua yaitu kata keterangan yang menunjukkan cara. Contohnya cepat, lambat, dan rajin atau keras. Example in sentence of hard is, we must study hard. Kita harus rajin belajar. The third is adverb of degree. Example highly, very, and so. The example in sentence of highly is, the tool is highly useful. Kata keterangan yang ketiga yaitu kata keterangan tingkatan. Contohnya seperti highly, yang artinya sangat, so yang artinya maka. Contoh kalimat dari kata highly yaitu alat-alat itu sangat berguna. The fourth is adverb of time. Example yesterday, today, and tomorrow. Example in sentence of tomorrow is she will go there tomorrow. Kata keterangan yang keempat yaitu kata keterangan waktu. Contohnya kemarin, hari ini, dan besok. Maka contoh kalimat dari tomorrow yaitu dia akan pergi ke sana besok. Second things to pay attention to guess the meaning of new vocabulary using context is look at the words around it.
Hal kedua yang perlu diperhatikan untuk menebak arti dari kosakata baru menggunakan konteks ialah dengan melihat kata yang ada di sekelilingnya. And the third, try to guess the meaning. Dan yang ketiga ialah mencoba untuk menebak artinya. Let's discuss example in sentence. Mari kita bahas contohnya dalam kalimat. The class is vacant, nobody there. In here, there is the word vacant, is adjective. Di sini ada kata vacant yang termasuk kata adjective, yaitu kata sifat. Then, look at the words around it, is nobody there. Kemudian, lihat kata yang ada di sekelilingnya, yaitu di sana ada kata nobody there, tak seorang pun di sana. And let's try to guess the meaning. Dan sekarang mari kita coba tebak artinya. The class is blank blank blank, nobody there. Kelas itu titik-titik, tak seorang pun di sana. Kata di sekelilingnya yaitu tak seorang pun berada di sana. Maka bisa kita simpulkan vacant itu artinya kosong. Arti dari keseluruhannya ialah kelas itu kosong, tak seorang pun berada di sana. Vacant is synonym of empty. Vacant adalah persamaan kata dari empty, yang artinya kosong. Second example, coronavirus is very hazardous. It causes a lot of death all over the world. There is hazardous is adjective. Di sini ada kata hazardous yang juga termasuk kata sifat. So, look at the words around it, is it causes is a lot of death all over the world. Lalu lihat kata yang ada sekelilingnya yaitu menyebabkan banyak kematian di seluruh dunia. Maka bisa kita simpulkan coronavirus is very blank blank blank, it causes a lot of death all over the world. Lihat kata yang ada di sekelilingnya, yaitu it causes is a lot of death all over the world, yang artinya menyebabkan banyak kematian di seluruh dunia. Maka kita simpulkan arti dari hazardous itu adalah berbahaya. Jadi arti dari keseluruhannya ialah coronavirus sangat berbahaya karena menyebabkan banyak kematian di seluruh dunia. Hazardous is synonym dangerous. Hazardous, persamaan kata dari dangerous yang memiliki arti berbahaya. Third example, I was so exhausted because of working too hard. Kita masuk pada contoh yang ketiga. Di sana ada kata exhausted, is verb, yaitu termasuk kata kerja. And look at the words around it, dan lihat kata yang ada sekelilingnya, yaitu working too hard, bekerja terlalu keras. Maka bisa disimpulkan I was so blank 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 because of working too hard. Saya merasa titik-titik sebab karena bekerja terlalu keras. Lihat kata yang ada di sekelilingnya yaitu working too hard, yang artinya bekerja terlalu keras. Arti dari kata exhausted yaitu lelah. Synonym of exhausted is tired. Persamaan kata dari exhausted yaitu tired, yang artinya lelah. The conclusion of our lesson today is to find the meaning of a new vocabulary by looking the context of the words around it. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini ialah untuk menemukan arti dari sebuah kosakata baru, yaitu dengan melihat konteks dari kata yang ada di sekelilingnya. For exercise page 108. Untuk latihannya ada pada halaman 108, part A. These words appear in reading A, yaitu bagian A menemukan kata-kata yang ada pada reading A, page 105 and 106 yang ada pada halaman 105 dan 106. Find and circle them, temukan dan lingkari mereka. Are yaitu protect, rapidly, several, and single.
Example of protect. You find word of protect, page 105, part C. Is for 2 months the father penguins protect the eggs and keep them warm. Next exercise, part B. Use the context to help you understand the meaning of each word. Then, match each word with its definition A until D. Only do number 1 and 2. Latihan selanjutnya, bagian B, menggunakan konteks untuk menolongmu memahami arti dari setiap kata. Kemudian, jodohkan setiap kata dengan definisi yang ada di sampingnya. Bagian A sampai bagian D hanya mengerjakan nomor 1 dan 2 saja. Next exercise, part C, read the paragraph below. Use the context to guess the meaning of the words in bold. Match each word with its definition. Latihan selanjutnya, bagian C, bacalah terlebih dahulu paragraf di bawahnya, lalu gunakan konteks untuk menebak arti dari setiap kata yang bercetak tebal, kemudian cocokkan setiap kata tersebut dengan definisinya. Do number 1 until number 4. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Next topic is identifying supporting details. Topik kita minggu depan yaitu tentang identifying supporting details. See you next week and thank you.